Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Berputra dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah dengan NIM 22102011054 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini kami akan mempresentasikan suatu pemaparan materi tentang belajar dan pembelajaran dengan tema aktivitas kejiwaan yang berkaitan dengan psikologi pendidikan. Nah, di dalamnya ada pengamatan indera, tanggapan, fantasi, ingatan, perhatian, perasaan, dan kemauan. Di sini saya akan ditemani dengan dua teman saya, yaitu Mbak Pritalia Chandra dan Mbak Ronelia Hadiki. Berikut pemaparan materi dari kami. Saya Pritalia Chandra dengan NIM 200210201034. Saya akan menjelaskan sifat dan hakikat kejiwaan manusia. Menurut John Amos Comenius, manusia memiliki 3 komponen jiwa yang menggerakkan aktivitas jiwa raga. 3 komponen tersebut meliputi syaraf pertumbuhan, syaraf perasaan, dan intelektual. Yang pertama, sifat biologis, kedua sifat hewani, ketiga sifat intelektual. Hakikat kejiwaan manusia terwujud dengan adanya kekuatan serta aktivitas yang ada dalam diri manusia, di mana semua itu menghasilkan tingkah laku yang lebih sempurna daripada makhluk lain. Selanjutnya, sifat hakikat manusia. Perwujudan dari sifat hakikat manusia terdiri dari yang pertama, kemampuan menyadari diri, kemampuan berinteraksi, kata hati, moral, tanggung jawab, rasa kebebasan, hak dan kewajiban, dan yang terakhir, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kenalkan, nama saya Ronelia Hadiki dengan NIM 200210201048. Pengembangan wujud sifat hakikat manusia dibagi menjadi 2, yaitu pengembangan utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan utuh yaitu tingkat keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh 2 faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan atau pelayanan atas perkembangannya. Pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Gejala aktivitas kejiwaan manusia. 1. Pengamatan. Manusia dapat mengenal lingkungan yang nyata baik dalam dirinya sendiri maupun di luar dirinya dengan menggunakan organ-organ indranya yang disebut modalitas pengamatan. Macam-macam modalitas pengamatan yaitu penglihatan menggunakan mata, pendengaran menggunakan telinga, perabaan menggunakan permukaan kulit, pembauan atau penciuman menggunakan hidung, pencecapan menggunakan lidah. Yang kedua, tanggapan. Tanggapan ialah bayangan yang menjadi kesan yang dihasilkan dari pengamatan. Macam pengamatan ialah tanggapan masa lampau yang sering disebut sebagai tanggapan ingatan, tanggapan masa sekarang yang disebut sebagai tanggapan imajinatif, dan tanggapan masa mendatang yang dapat disebut sebagai tanggapan antisipatif. Yang ketiga, fantasi. Fantasi adalah aktivitas imajinasi untuk tanggapan baru dengan pertolongan tanggapan yang lama yang telah ada, dan tanggapan baru itu tidak harus sama atau sesuai dengan benda yang ada. Yang keempat, ingatan. Mengingat berarti menyerap atau melekawan dengan jalan pengecaman secara aktif. Fungsi ingatan meliputi 3 aktivitas, yaitu mencamkan atau mengingat kesan-kesan, menyimpan kesan-kesan, dan mereproduksi kesan-kesan. Yang kelima, pikiran. Berpikir ialah meletakkan hubungan antar bagian pengetahuan yang diperoleh manusia yang dikontrol oleh akal. Berpikir merupakan proses yang dinamis yang menempuh 3 langkah berpikir, yaitu pembentukan pengertian, pembentukan pendapatan, dan pembentukan keputusan. 6. Perhatian. Perhatian ialah cara menggerakkan bentuk umum cara bergaulnya jiwa dengan bahan-bahan dalam medan tingkah laku. Perhatian dapat diartikan 2 macam, yaitu perhatian ialah kekuatan jiwa tertuju pada suatu objek, dan pendayagunaan kesadaran untuk menyertai suatu aktivitas.
Yang ketujuh, perasaan. Perasaan diartikan sebagai suasana psikis yang mengambil bagian pribadi dalam situasi dengan cara membuka diri terhadap suatu hal yang berbeda dengan keadaan atau nilai dalam diri. Yang kedelapan, kemauan. Kemauan adalah pengendalian dari keinginan kemauan dan dapat bekerja secara bebas ialah kemauan yang sesuai dengan keinginan diri sendiri. Kemauan yang terikat adalah kemauan yang timbul oleh kondisi kebutuhan yang terbatas oleh norma sosial ataupun kondisi lingkungan. Ya, kesimpulannya dari materi ini yaitu aktivitas kejiwaan yang berkaitan dengan psikologi pendidikan. Yang pertama adalah menurut ahli psikologi menyatakan bahwa hakikat manusia adalah rohani dan jiwa. Jasmani dan nafsu merupakan alat atau bagian dari rohani. Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsip membedakan manusia dan hewan. Meskipun antara manusia dan hewan banyak kemiripan terutama dari segi biologisnya. Yang kedua, psikologi mempersoalkan tingkah laku manusia, baik yang teramati maupun tidak teramati. Aktivitas manusia itu dapat dicari hukum psikologi yang mendasarinya. Sebagai calon guru, kita seharusnya memperhatikan anak didik dan memberikan bimbingan agar potensi-potensi yang terpendam di dalam diri mereka itu berkembang demi kebaikan mereka di masa yang akan datang dan kebaikan bagi nusa dan bangsa sebagai generasi penerus bangsa ke depannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.